89,7 Hard Rock FM Surabaya. Kali ini Drive and Drive dengan suasana yang berbeda. Senang banget Hard Rockers karena kita lagi ada di Grand Kitchen, yaitu adalah restonya salah satu hotel yang baru di Surabaya dan tempatnya di tengah kota. Yaitu Hotel Royal Tulip Surabaya. Felicia Amerda, Alfi Darin, sampai Drive and nanti Drive. jam 8 malam. Cruising on Drive and Drive. 89,7 Hard Rock FM Surabaya, radio lawan COVID-19. Ayo pakai masker, meskipun mau buka bersama, mau kemana-mana, mau ngabuburit, jangan lupa hand sanitizer dan juga maskernya. Masker Bu. Markes. Kalau markes tuh markes jalan kali ya. Markah jalannya. Markes besar. Emberun. Kita tuh mau ngobrolin tentang persiapan puasa Hard Rockers. Kira-kira apa aja? Apakah mempersiapkan jodoh juga termasuk salah satunya? Yang penting ada jawaban ketika ketemu sama keluarga. Cruising on Drive and Drive. Masih langsung kita live broadcast dari Hotel Royal Tulip Surabaya. Tepatnya dari Grand Kitchen-nya ya kita. Betul, di Drive and Drive, Felicia Ambara dan Ovi Darin. Seneng banget nih karena kita tuh benar-benar mempersiapkan puasa sebaik mungkin ya Felis. Dengan salah satunya adalah kita jalan-jalan ke sini gitu. Nah, tapi sebagai self reminder juga, udah bayar utang belum puasanya? Aduh udah nggak bisa sih dibayar juga anyway Hard Rockers. Berkaca. Betul. Ya kamu harus berkaca pada dirimu sendiri kalau saya udah lunas. Udah lunas ya? Ember, tapi biasanya memang kita akan menyiapkan hal-hal yang kita akan lakukan di bulan puasa. Contohnya, simpelnya adalah mungkin dari masakan atau mungkin dari baju, mukena baru, sajadah baru ya. Gara-gara puasa kita harus beli ini itu gitu. Emberun. Tapi kalau Feli sendiri gimana nih? Udah nyiapin apa aja besok? Berkaca dari puasa di tahun 2020 kemarin kayaknya yang udah pandemi juga ya. Yang udah pandemi kayaknya lebih santai, Betul. tapi nggak terlepas dari menu-menu tahunan yang hanya keluar di buka puasa. Ini dia Hard Rockers. Nah, kalau Hard Rockers sendiri apa sih yang disiapin menjelang bulan puasa ini? Tuh udah tinggal menghitung jam doang nih ya. Kasih tahu kita di 0812 30 20 897. Twitter, Instagram di @hardrockfmsby. Cruising on Drive and Drive. 89,7 Rock FM Surabaya, radio lawan COVID-19. Ayo pakai masker. Kita masih dari Grand Kitchen Hotel Di Royal Royal Tulip Tulip. Surabaya. Jadi kalau misalnya Hard Rockers pengen staycation di Surabaya, bisa loh. Buka puasa pasti ada package-nya. Oh pasti dong, mampir-mampir lewat sini saya sama kita juga bisa. Sekarang ya. Ember. Tapi tadi kita sempat tanya sama Hard Rockers ya. Menjelang puasa gini biasanya apa sih yang disiapin sama Hard Rockers? Kasih tahu kita di 0812 30 20 897. Twitter dan Instagram @hardrockfmsby. Langsung kita ceki-ceki di WhatsApp. Ada yang langsung siapa? jawab. Ada Marsha. Oh, Oke, yang jelas persiapan bulan puasa adalah persiapan kembali ke jalan yang benar. berarti selama ini jalannya agak nggak bener alias agak Bumpy, Oh. agak melenceng kanan, melenceng bumpy kiri. masih mending ya. Dia putar balik malah lebih parah, Felis. Jangan-jangan Marsha, kamu minggu kemarin kamu closing party ya? Cruising on Drive and Drive. 89,7 Hard Rock FM Surabaya, Drive and Drive, Felicia Ambara dan Ovi Darin. Asik, kita masih menemani Hard Rockers hari ini dari satu tempat yang spesial, yaitu adalah Hotel Royal Tulip Surabaya. Aduh, in the heart of Surabaya nih ya. Kita kali ini siarannya nggak cuma berdua Hard Rockers, tapi kita juga mengundang dua laki-laki yang akan menemani Drive and Drive kita sore hari ini. Yang empunya dari hotel ini. Kita kenalan dulu kali ya. Sama ada Bapak Daniel Faki as Marketing Communication Manager. Halo. Halo, selamat Selamat sore. Satu lagi. Ada Pak Dedi Sasmita selaku General Manager dari Hotel Royal Tulip Surabaya. Selamat sore Hard Rocker, selamat sore Salam semua. muda, Pak. Salam muda Hard Rocker. Salam muda. Saya sudah Nah, seneng masih banget muda. Hard Rockers. Iya dong. Kita semua kan seumuran sekitar umur 22 ya, Pak ya. Iya betul. Saya Satu 21. angkatan, satu SMA. Betul. Nah, hari ini kita senang-senang Hard Rockers di Royal Tulip. Udah seharian kita di sini dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Daniel dan juga Pak Dedi. Betul. Nah, kalau ngobrol tentang Royal Tulip sendiri sebenarnya hotel ini tergabung dalam manajemen apa sih? Baik, pertama saya copot dulu ya Mas. Boleh, boleh, Nyatakan boleh. aman, kita Ya. semua sudah divaksin sesuai dengan prokes yang Betul. dilakukan pemerintah. Kita juga sudah divaksin, alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah semua ya berarti ya. Betul. Sehat berarti kita. Tapi tetap saja kita harus social distancing. Oh, Oke, pasti dong. Kita oke. harus Siap. tetap mematuhi Jaga-jaga protokol jarak. kesehatan Betul. ya. Betul. Oke. Jadi begini, Royal Tulip Dharma Surabaya ini adalah bagian dari Louvre Hotel Internasional yang berpusat di Paris. Oke. Dan Louvre Hotel ini adalah bagian dari Jinjiang yang berpusat di China ya. Merupakan nomor 2 dari manajemen hotel
internasional terbesar di dunia. Oke. Ya. Kemudian dari Louvre ini kita memiliki berbagai macam brand atau merek ya. Ya. Ada Royal Tulip yang merupakan bintang 5, kemudian ada Golden Tulip yang bintang 4, ada Golden Tulip Essential bintang 3, ada Kiryat yang bintang 3, Kiryat Direct yang bintang 2, Campanile yang bintang 3 dan berbagai macam lainnya. Banyak dari Ada. berbagai bintang pun ada Berbagai di bintangnya ada. manajemen grup Betul, ini. dan juga Betul. beberapa brand ya pastinya Betul, ya. Dari yang betul. bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2. Bintang 3 doang ya? Bintang 3, bintang 2 ada juga. Bintang 2 juga Namanya ada. Premier Class. Tapi kalau hari ini kita di Royal Tulip, ini kita masuk bintang berapa nih Royal Tulip? Kalau untuk Hard Rockers kita khusus yang bintang 5 ini. Oh iya iya dong, Oh. spesial Iya. buat hard rockers loh. Masa kita kasih yang abal-abal? Wih. Ini paling menarik ya. Ya. Kalau untuk Louvre Hotel Group ini sendiri Pak, kita tahu banyak standarnya, Betul. banyak ceritanya Yes. juga, datang jauh dari benua Eropa terus tiba-tiba Betul. hadir di Asia kota pastinya ya. Surabaya, Asia Tenggara dengan culture yang berbeda. Nah, ada nggak sih cerita bahwa di brand Louvre Hotel Group ini sebagai hotel dengan klasifikasi brand bintang 5 yaitu Hotel Royal Tulip itu ada apa sih konsep yang diangkat gitu? Begini, kalau untuk Golden Tulip yang bintang 4 itu konsepnya mungkin kita sudah tahu ya dengan beberapa hotel yang ada di Indonesia itu playtime anytime. Jadi konsepnya casual playful. Oh oke. Jadi kalau para petugasnya pakai baju ya casual saja, pakai baju yang pakai sepatu cat dan sebagainya. Tetapi kalau Royal Tulip karena kita aiming ke luxury class, jadi tentu saja kita harus mengikuti konsep luxury 1 bintang 5, tapi tidak melupakan akar tempat kita berasal di Indonesia ini. Jadi dispesifikasikan bahwa dikombinasikan untuk bintang 5 internasionalnya dengan konsep kearifan lokal juga. Oh, oke. Jadi seperti misalnya kita banyak mengambil unsur-unsur Surabayanya di sini, makanannya begitu. Kemudian ya kita juga tata krama dan sebagainya juga kita harus memperhatikan budaya ketimuran juga. Udah di-adjust ya. Udah di-adjust, Jadi meskipun gitu. hotel bintang 5 dengan chain internasional bahkan nomor 2 ya, terbaik dan terbesar di seluruh dunia hard rockers, tapi Royal Tulip hadir dengan manajemen dari Louvre. Louvre ya. Ini tetap menyesuaikan dengan adat budaya kita gitu. Betul Khususnya di sekali. Surabaya ini ada beberapa adjustment dan mungkin hard rockers akan temukan di makanannya, tapi kita akan bahas nanti. Nanti kita tahan-tahan dulu. Yes. Nah, ada berapa hotel Royal Tulip nih di Indonesia? Kalau yang saya tahu kan berarti sekarang ada di Surabaya. Saya tahu satu yang keren dengan view-nya juga nggak kalah, itu ada di Bogor kalau nggak salah ya. Di Gunung Gelis. Oh, Gunung Jadi Gunung Gelis, Gelis di oke. puncak ya. Itu ada Royal Tulip Hotel Gunung Gelis. Ya. Kemudian juga di Jimbaran Bali itu ada Royal Tulip Spring Hill. Oh. Spring Hill di Bali. Dan kita di sini adalah manajemen memang dari Louvre Hotel Internasional, tapi sebenarnya hotel ini dimiliki secara dunia kebanyakan dari BUMN. Oh, Jadi begitu. kita merupakan salah satu hotel yang berada di bawah naungan PT PP. Ya. Ya. Jadi di sini kita juga mengikuti segala macam aturan dan juga rules and Protokol regulation kesehatan. protokol kesehatan yang dilakukan oleh PTPP. Dan karena kita sudah secara tidak langsung berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, jadi kita juga memang betul sesuai dengan konsepnya dengan Royal Tulip, Ya. menggabungkan international luxury dengan local luxury juga. Benar. Jadi Betul. kearifan lokalnya ketemu dengan international luxury hard rockers. Iya. Jadilah Betul. Royal Tulip nih. Betul. Hard Rockers bisa lah Google sendiri gitu loh, apa sih jaringannya dari Louvre Group ini Benar. Atau secara mungkin internasional. hard rockers mau Betul. lihat dulu juga Royal Tulip yang di luar kota gimana nih di Jimbaran Bali sama di Gunung Gelis Bogor Iya. ya. Betul. Seperti apa terus nanti hard rockers lihat yang di Surabaya. Konsepnya beda-beda, tapi luxury-nya tetap ada. Nah Betul. itu kan tentang grupnya nih, Iya. tentang manajemennya. Nah sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi nih di Royal Tulip Hotel ini sendiri yang di Surabaya. Yang di Darmo Kira-kira, ya. kira-kira ada berapa sih Pak jumlah kamar di Royal Tulip Darmo Surabaya ini? Kita memiliki 227 kamar. Oh, banyak dan banget. suites, betul. Banyak sekali. Dan kita di sini menghadirkan sesuatu yang spesial, di mana kita banyak menggabungkan konsep high tech dalam kamar-kamar kita. Oh, contohnya boleh dong Pak begini, dibisikin. kalau misalkan di tiap kamar itu sekarang kan biasa namanya telepon hotel biasa. Iya, iya. Kalau di tempat kita gunakan cellular phone. Oke. Jadi itu bisa kita bawa kemana-mana cellular phone itu. Bahkan kalau kita bisa minta SIM di depan, kita bisa masukkan SIM, kita bisa gunakan sebagai modem kalau kita keluar.
Permisi, Gitu. berarti kita pakai smartphone nih ceritanya Pakai di dalam smartphone, kamar. Oh, iya. udah nggak pakai telepon biasa. Nggak pakai klasik. telepon biasa. Pencet udah enggak ya, Nggak pakai. wow. Teknologinya Wah, baru. itu baru canggih. satu ya, baru satu. Dan apa namanya kita memang gunakan itu bisa kita masukkan berbagai macam promosi yang ada dalam hotel, kita bisa bawa kemana-mana. Kalau ada wifi di tempat lain kita bisa pergunakan telepon ke hotel. Oke, jadi kita bisa telepon resepsionis pun pakai handphone itu ya? Bisa, kalau kita di luar kita bisa masuk, kalau kita bisa install sementara WhatsApp kita, jangan lupa untuk dihapus kalau mau check Iya out ya. dong. Oke. Tapi juga jangan lupa untuk mengembalikan handphonenya waktu check out ya. Oh Oke. gitu. Ini Kau- menarik ya. Menarik sekali dan selain itu juga kita sistem udaranya juga kita ada filter ya. Oh, gitu. Filter untuk mencegah bakteri yang berbahaya untuk berkembang biak dalam hotel. Oh, jadi ini ya air conditioning filter ya. Jadi yang di Filternya. kamar-kamar. Eco-friendly. Betul. Ya, Jadi dia eco-friendly. untuk menyaring udara-udara yang ada dalam kamar. Jadi kamar kita tuh bebas bakteri, bebas virus gitu ya, Pak ya. Betul. Nah itu penting Mas, banget nih di insya Allah. suasana tengah-tengah pandemi seperti ini Bener. sebenarnya. Dan ini pasti akan helpful banget buat Harukers yang mungkin suka traveling atau mungkin punya saudara-saudara, kerabat-kerabat yang suka traveling dari dalam dan luar negeri yang biasanya kalau kena hawa baru atau cuaca baru, suasana baru dia akan bersin-bersin. Betul. Kabarnya betul. sih kalau yang saya baca kalau ada filter ini itu akan Ha-ha. mencegah yang namanya alergi-alergi gitu. Iya, jadi nggak ada Betul. tuh pagi-pagi habis malamnya capek, liburan, Bangun-bangun. paginya bangun, hasing, Nah, nggak ada. itu terhindar ya atau paling nggak terminimalisir lah dengan nginep di Royal Tulip droplet Darmo. berarti. Ember. Berarti kalau Betul. misalnya kita ngomong jumlah kamar ada 227 dan tipe kamarnya ada 4 ya Mas Ada ya? 4, betul. Apa aja Jadi tuh, apa aja tuh? tipe kamar kita ada deluxe, Oke. executive deluxe, suite sama royal suite. Yang ini ada satu Yang keistimewaan lah. Ah, ini nih yang saya suka. Ada satu keistimewaan yang ada di suite sama royal suite. Apa tuh? Apa tuh? Jadi kalau untuk yang di suite sama royal suite Ya. itu kita pakai amenitiesnya itu pakai Hermes. Oh, Really? Iya. Mungkin ini istimewanya bekerja sama atau berafiliasi bersama pemerintah. benar. Dan juga pastinya dari chain management yang sudah internasional gitu ya. Iya. Sampai siapa sih yang nggak ngerti Harukers? Nah, inilah salah satu keunggulannya yang saya yakin tidak dipunya oleh hotel-hotel lain yang ada di Ternyata Surabaya. pertanyaan kita dijawab Iya. di sini Ya ya. kan saya juga penasaran ya. Terus saya lihat kok kayaknya unik banget kamarnya. Oh ternyata selain kamarnya sangat luas, ternyata amenitiesnya juga luar biasa. Luar Boleh biasa. dibisikin ke Harukers berapa tuh luasnya yang Royal Suite, Mas? Kalau royal suite luasnya di 98 square meter. Oh, itu sih satu ukuran rumahnya kita ya kayaknya. Iya. ya. Berarti ada living roomnya ya. Ada living room. Kalau dalam satu kamar tuh tadi fasilitasnya apa aja Mas? Untuk royal suite ya? Untuk royal suite ya, itu ada bathtub, terus ada living room, ada dining table, Oh, oke. juga amenities-nya itu pakai Hermes, Oke. terus ada LCD TV, Dan pasti ada terus bathtub ya? pasti ada Buat bathtub. foto. CCTV bisa dapat berarti kita ya. Pasti, Oke, pasti dapat. saran untuk kita nginep Iya. di lantai berapa? Lantai 19. Lantai 19. Ada apa aja di lantai 19 Semakin tinggi view, Ya. itu pastinya kan otomatis, semakin tinggi lantai, Ya. view-nya kan pasti semakin bagus. Ya. Oke. Terutama kalau malam hari. Oh, Itu, pasti dong. wih, cakep City banget itu. lights-nya ya? City lights-nya banget. Wah, ini Jadi dia kalau Harukers. misalnya mau reservasi lantai 19 gitu. Benar, tapi ya kalau misalnya dapatnya di lantai itu juga Nggak ada nggak apa-apa. masalah. Nggak masalah, Karena kita karena di lantai UG aja ya itu bagus bagus juga udah banget. bagus gitu, udah sejuk apalagi di lantai yang makin tinggi gitu kan. Iya. Nah, ngobrolin tentang lantainya. Kita pengen tahu nih kan, Harukers juga pengen tahu ya, ada fasilitas apa aja yang ada di Royal Tulip Darmo. Kalau nggak salah, poolnya juga amazing nih kabarnya di Royal Tulip ya. Iya, jadi kalau untuk fasilitas kita itu ada yang pertama adalah executive lounge. Oke. Jadi itu untuk tempat check in, check out, tempat untuk sambil nunggu Betul. kamar ready dan sebagainya. Tapi khusus untuk kamar suite dan royal suite. Oh, oke. Jadi di oke. sana itu udah ada kanape, ada welcome drink dan sebagainya. Jadi tamu itu dibuat nyaman, senyaman mungkin ketika mereka nunggu. Nah, itu Gitu. dia yang menarik ya. Terus ada apa lagi Terus nih? juga ada kita punya lounge dan bar. Oke. Itu Royal Lounge dan Bar. Terus juga kita punya pool kita itu semi outdoor pool. Apa Kita tuh, Pak? namanya Sky Pool. Oh, Sky Pool. Sky Pool dan pool di sebelah Sky Pool itu kita ada fitness room Oke. Ya. dan juga kita ada Sky Pool bar. Nah, sebentar. Kenapa namanya Sky Pool? Emang dia ada di lantai berapa? Lantai 17. 17. Wow. Udah mirip-mirip Infinity Pool Yes. ya, Bali-Bali. Swim with Bener. a view. Bener. Wih. Jadi kalau untuk konten Instagram cocok banget. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu ini konten Kalau Instagramnya. meeting room sama ballroom ada berapa di hotel ini? Meeting room kita ada 6, ballroom ada 1. Tapi meeting room kita bisa di-adjust sih. Oke. Bener Pak ya?
Jadi Betul. kita misalnya butuhnya untuk 2 room tapi 2 meeting room jadi 1 gitu bisa? Bisa. Oh gitu, oke ini menarik ya. Dan kalau untuk ballroom kita kapasitasnya berapa nih di Royal Tulip? Kita bisa sampai 600. Oh. Dan itu ceilingnya tinggi, Ya. pilarless tanpa pilar apapun. ini. Jadi istilahnya untuk acara wedding bagus banget. Gak ada yang Pasang menghalangi. ceiling. Nggak ada yang gitu loh. menghalangi. Ya, bunga gantung, sok atuh coba di sini. Nah itu dia yang kita tunggu-tunggu. Satu lagi yang istimewa katanya ada tempat untuk minum wine di sini, di mana itu? Ya itu di lobby area kita nanti akan buka wine cellar. Nah ya. apa tuh isinya? Isinya berbagai macam wine yang kita kenal ya. Jadi dari South American wine, European wine, Asian wine, bahkan local wine juga ada di situ. Menarik ya ini Menarik kayaknya. ya. Buat Mimi Chan, minum-minum cantik. Tapi itu nanti kita akan informasikan tanggal bukanya. Oke, Segera. coming soon ya. Coming soon. Sekarang lagi di progress, lagi finishing Harrokers. Nanti soon Harrokers akan bisa cek kira-kira seperti apa wine cellarnya di Royal Tulip Darmo Surabaya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita nginep di hotel pagi pasti sarapan, Bener. ya kan? Kalau sore pasti buka puasa. Buka puasanya di mana sama sarapannya? Ya di sini. Bener, di tempat kita lagi take ini Harrokers di Grand Kitchen. Bener nggak? Betul. Kita kalau sarapan di sini ya sih? Iya, jadi kalau sarapan untuk makan siang, makan malam, makan sore, makan kapanpun lah. Buka puasa? Buka puasa di sini. Oh, oke. Karena di sini itu memang tempatnya luas dan juga di sini kita provide 3 show kitchen Oh, gitu. oh Jadi di belakang. ya, betul. Sana. Oh iya loh. Jadi di Kitchen. ada tempat corner untuk yang pastry, khusus Oke. pastry sudah ada. Terus untuk Chinese menu juga udah ada, Oke. itu ada di ujung. Terus juga untuk makanan-makanan Indonesia, terus makanan-makanan Mongolian, untuk sushi nantinya itu ada semua di Oh sini. my god, Lengkap jadi di lengkap sini. banget ya. Jadi Lengkap. Iya, betul. kalaupun Harrokers suka suasana agak outdoor atau mungkin pengen keluar sebentar deh gitu, ada juga ya outdoornya ya. Ada, Ya, ada. biasanya kalau bapak-bapak tuh abis makan ngerokok gitu. Bener. Ya. Outdoornya Bisa nggak panas kok keluar. Harrokers, tenang aja ya, nggak langsung bikin keringetan. Menu andalannya apa, Mas? Kalau menu andalan kita banyak banget sih. Banyak Tapi banget. yang memang jadi gini, Apa sih yang kita diangkat udah di restoran ini? Makanan-makanan menu apa gitu? jadi kita itu memang beberapa tamu yang di sini sampai influencer pun para media juga udah membuktikan gimana rasa enaknya makanan di kita. Oke. Nanti dari Mbak sendiri deh yang nyobain deh. Oke, nanti kita Ya akan kan? cobain juga Coba. ya. Nanti cobain. Nah, untuk yang signature menu di sini itu ada yang namanya tongseng kambing. Wow. Itu satu signature menu. Terus Oke. ada lagi yang namanya beef rendang ravioli. Oh, Nah. jadi ini sangat kearifan lokal bertemu dengan Italian cuisine. Betul, Oh my seperti yang God. dibilang sama Pak Dedi. Jadi chain kita chain internasional, Ya. tapi dicombine dengan kearifan lokal yang ada. Jadi makanannya pun jadi fusion juga ya Fusion, akhirnya ya. Ini ya. menarik banget. Benar. Terus, Jadi terus, untuk terus. yang beef rendang ravioli ini ravioli khas Italia, Ya. ada cheese-nya, Ya. terus dalamnya itu daging rendang, Oke. yang udah di-adjust sedemikian Demikian rupa. rupa. Terus juga untuk sausnya itu pakai saus seafood. Gimana tuh rasanya? Ravioli itu kan kayak ditutup, pasta yang ditutup Betul, itu kan. betul. Itu Pangsit dalamnya gitu. dalamnya daging Rendang. rendang. Daging Daging rendang, betul. Dan itu Oh, lembut iya. ya, dagingnya lembut. Dagingnya pasti diserut-serut gitu kan? Enggak, ya daging biasa, Daging tapi biasa. lembut maksudnya enggak perlu Iya. effort. Jadi khusus Oh. untuk orang-orang yang kayak saya memiliki masalah pergigian ya, pakai behel, pakai bracket, Oh, itu tenang aman. aja Harrokers. Ini low Aman. effort. Low effort. Low effort. Oh, ada Terus- tongseng kambing dan dessert. Bener. Nah, dessertnya apa Dessertnya nih? apa? Dessertnya itu kita punya yang namanya peanut butter parfait. Oh, Jadi itu jadi ada 2 layer peanut butter parfait itu. Atasnya itu lembut banget, benar-benar kayak fla gitu. Iya. Bawahnya itu baru agak apa namanya agak bukan agak keras tapi Iya. agak soft gitu. Betul. Karena memang dari konsep kita dari Chef Iwan Iya. yang nanti kita akan segera Nah, temui. iya betul. Iya. Itu memang konsepnya itu selain rasa enak, itu kita memberikan experience untuk para pengunjung dari Grand Kitchen, dari tamu Royal Trip Darmo Surabaya. Jadi kita memberikan experience pengalaman rasa untuk makan dan di sana itu di dalam soft yang peanutnya itu Iya. inget satu produk dulu Iya. permen ting ting. Iya, kayak gitu, kayak Itu gitu. ada di dalamnya, tapi itu bukan Oh. permennya ya. Ya, itu emang dibuat di- sendiri. remake berarti, di remake. Ya. Wah, Jadi Tinggi habis jari makan ya. rolling ice. Iya. Ya ampun enak Ini banget seru ya. gitu. Itu Jadi- enak banget sih. Nah, kadang gitu, ada orang yang makan karena untuk dia lapar jadi dia makan. Tapi ada orang yang makan karena dia suka. Iya. Jadi dia suka experience. Nah, Iya. yang ini cocok banget Harrokers untuk dicobain kalau misalnya Harrokers main ke Royal Tulip Darmo Surabaya. Langsung aja nih. Ada nggak sih promo spesial di Grand Kitchen sini? Nah, khusus buat Harrokers nih pastinya yang dengerin kita sore hari ini. Apa tuh promo spesialnya? Oh, ada banget. Jadi untuk
sore-sore ya, kalau sama sore-sore. Enaknya kan ngopi-ngopi gitu kan. Betul. Kalau ngopi-ngopi kita itu ada promo spesial namanya Coffee Treats. Coffee treats. Itu harganya 38.000, udah menikmati kopi premium plus croissant. Fresh croissant. Jadi ada Di hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Kopinya enak banget Harukers. Kita Iya. mencoba kopinya. Untuk para pencoba americano seperti saya tanpa gula, itu enak banget nih, mantep sih. Untuk pecinta kopi yang hitam tapi nggak bisa kalau dipahitin doang. Alias harus ada manis-manisnya. Tadi saya coba avocado-nya juga luar biasa sih Harukers. Nah, itu yang menarik juga ya. Tapi ditambah juga beverage favoritnya adalah Darmo Medley. Ini apa sih? Jadi Darmo Medley itu gabungan beberapa jus. Jadi ada jus kiwi, ada jus leci, ada mangga dan sebagainya. Itu jadi satu semua. Terus di-combine dengan beberapa sirup dan sebagainya. Jadi rasanya itu manisnya ada, asemnya ada, terus juga ada kayak spread-spreadnya dikit ada. Jadi itu ada segar banget sodanya sih. ya. Ada sodanya. itu segar Sedikit banget sih. sparkling berarti Yoi. ya. Wah ini menarik banget sih Harukers. Dan yang paling penting, yang perlu di-highlight itu ya, kita ada promo, itu namanya Hit and Run. Ya. Nah, apa promo tuh? ini untuk semua makanan dan minuman yang ada di Grand Kitchen, yang di ala carte menu, dari jam 12 sampai jam 2 siang itu diskon 50%. Semua makanan dan minuman. Mantuliti. Berarti untuk beef rendang raviolinya juga masuk? Masuk. Tongsengnya juga masuk? Masuk. Nah, Dan itu itu dia, tanpa Harukers. minimum payment apapun. Nah ya udah Harukers, kalau bingung mau makan siang di mana atau besok lagi nggak puasa mampir sinilah. Ya atau mungkin Harukers pengen membatalkan puasa di siang hari. Jangan Jangan dong. Nanti Jangan kita dong, pasti kita ada promo buat buka puasa tapi tahan dulu. Ah, Mas, ya, tahan benar, dulu. tahan dulu ya untuk nanti buka Nah, puasanya. ini mungkin promo atau cerita penawaran menarik buat Hardrockers untuk kamarnya Royal Tulip Darmo Surabaya ini sendiri nih. Promonya apa nih, Mas? Jadi kalau untuk promo kamar kita ada opening package. Perkenalan ya, harga Perkenalan, perkenalan harga nih buat perkenalan. Hardrockers. Di harga 508 plus Oh. per malam. Cuma 500 ribuan doang Harukers. Dan- Di hotel bintang 5 are you Iya. sure? Dan 2 malam 1 juta rupiah net. Udah net. Udah net. Ini baik banget sih Royal Tulip. Ada acara apa nih ke Hard Rockers? Kok baik banget sih? Karena kita kan memang sengaja melakukan hal itu karena kita lihat kita kan sudah cukup istilahnya bukan menderita tapi sudah cukup punya pengalaman banyak dalam pandemi ini. Betul. Nggak bisa kemana-mana, di Bener. rumah aja. Udah kadang-kadang work from home, ada Nah, dapat itu dia. potongan gaji segala macam kan. Kita juga sadar bahwa pada saat ini semua itu membutuhkan senyum, membutuhkan Betul. kebahagiaan. Refreshment, ya, Pak, ya, Refreshment. biar kita tetap kerasa happy Betul. di tengah Betul. pandemi Nah, seperti cara ini. simpelnya staycation Maka aja di itu Royal betul Tulip. yang tidak memberatkan kantong, udah bisa menikmati kualitas bintang 5 dan istilahnya ya melupakan tahun 2020 yang bagi kita itu adalah Pahit ya. forgotten years. Forgotten Forgotten years. Iya. Ibarat Avengers tuh blip ya. blip Iya. ya, Hilang blip ya. gitu ya. Iya. Lupain aja Anggap deh ya. gitu. Iya, Tapi kalau ini betul. jangan dilupain. Nah. 1 juta 2 malam. Nah, kalau buat nikah di sini kira-kira nikah, meeting, pakai meeting roomnya, pakai ballroomnya, ada penawaran menarik nggak sih Mas Daniel? Jadi untuk meeting room, untuk penawaran meeting itu start di harga 250.000. Itu sudah dapat meeting room, penggunaan meeting room 6 jam. Terus juga semua peralatan untuk meeting room, untuk meeting kita udah siapin. Plus juga kita udah dapat 1 kali coffee break dan 1 kali lunch atau dinner. Wah, menarik banget. Udah Itu lengkap Berarti banget sih. ini ya. juga bisa digunakan untuk hard rockers di jam buka puasa? Anytime, anywhere. Bisa, itu nanti ada promo khusus. Oh, ada promo khusus Ada lagi. tuh. Ini kan baru meeting doang. Ini baru meeting. Ini baru meeting doang nih Harokers. Nah Aduh. ini menarik banget ya karena di bulan puasa kayak gini tetap aja kan kita biasanya mau bikin-bikin acara tapi Ya. misalnya simple gathering atau apa. Nah itu bisa dikondisikan lagi Harokers. Mau di meeting room deh mas biar private bisa. Dan pastinya kalau misalnya Harokers bikin acara di sini, punya event di sini itu sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Betul? Betul banget. Jadi nggak usah khawatir Harokers di sini. Insya Allah dipastikan aman deh. Nah, abis ini kita bakal balik lagi, kita bahas promo yang menarik tadi. Ya. Meeting room sambil buka puasa di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya. Tetap di Drive and Jive. Cruising on Drive and Jive. 89.7 Rock FM Surabaya, radio lawan against, radio lawan COVID-19. Ayo pakai masker ya. Aduh saya tuh suka grogi ya Rockers. Kalau Gagal misalnya- fokus. Iya kalau kita siaran di tempat yang terang banget dan enak banget kayak di Royal Tulip Darmo Surabaya. Nanti kita bakal cobain menu-menu yang katanya Mas Daniel itu percampuran antara menu Asia dan menu Eropa. Baunya udah kerasa sih dari Bener, sini. dan ini cocok banget buat menu-menu kita buka puasa ya. Iya. Comfort foodnya ada, terus international foodnya ada, udah pokoknya semuanya campur Kita lagi ada sini. di mana sih, Pe? Lagi ada di Royal Tulip Darmo Surabaya. Kita penasaran dong alamat
tepatnya tuh kalau kita kan tahu nih ancer-ancernya tahu, tempatnya gampang, tapi alamatnya sebenarnya jalan apa sih Royal Tulip? Alamatnya adalah Jalan Bintoro 21 sampai 25 di Surabaya. Oke. Kalau dulu sering malam-malam makan di Sinar Bintoro Supermarket ya. Anak supermarket, Anak saya supermarket, banget tuh. ya. Kita dulu, wah jam 3 pagi nggak pulang dulu, mampir sini dulu. Betul. Kita memang Pulang berlokasi clubbing. di situ ya. Nah, Jadi memang tempatnya tuh di situ Harokers. Jadi mungkin Harokers tahu kok sebenarnya. Ya. Nah, kalau agak-agak lupa lewatin aja ada bangunan tinggi, abu-abu, bagus banget nih apa? Iya, Rumah Sakit Dharma belok kiri udah pasti kelihatan. Bener, ya, sebelah gampang kiri. banget. Nah, menyambut bulan suci Ramadan nih, barengan sama Royal Tulip, Darmo Surabaya. Ada apa nih yang diusung sama Royal Tulip? Jadi kalau untuk di di bulan Ramadan, Betul. kita ada promo buka puasa dan promo kamar. Oh, Nah, kita oke. bahas promo buka puasa dulu ya. Oke, apa tuh? Untuk promo buka puasa, kita itu ada konsep yang namanya Ramadan Tempo dulu. Oh, Itu jadi adalah ceritanya? konsep buka puasa kita. Aha. Jadi ceritanya adalah kita pingin untuk para pengunjung itu rockers bernostalgia, ya, gitu, oke. hard rockers. Itu pengen untuk bernostalgia zaman ketika kita kecil, zaman kita ketika sebelum ada COVID dan lain Oke. sebagainya. Terus bisa makan di mana-mana, makan tradisional apapun, bisa kayak vacation kemanapun. Padahal di Nah, satu tempat doang. Nah, itu kita bisa makan seperti itu semua Oke. di satu tempat. Jadi ini konsepnya memang kita serve makan Indonesia, tapi dari berbagai daerah. Oke, Indonesia bagian barat. Kebayang-kebayang kayak bazar makanan nih. Iya, Betul. Banyak jajanan pasar. Betul. Iya, Betul. betul banget, betul Aduh. banget. Ini Ada ibarat- cookies, ibarat- ada kue cubit. Time clock tuh ada 3, Felis. Iya. Ada Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Nah. Bener loh. Bener. Betul. Padahal ngasal sih sebenarnya Harokers. Iya. Dan ternyata ada lebih dari 100 item makanan dan minuman yang akan disiapkan nanti di buffet buka Mas, puasa ini. spill dulu dong. Kira-kira apa sih makanan-makanannya gitu? Oke, Atau menu favoritnya yang kira-kira akan menjadi bintang nih buat hard rockers kalau nyobain di sini? boleh. Di sini nantinya itu ada yang namanya tongseng kambing. Oke. Itu Tongseng salah satu kambing. signature kita. Oke. Itu kita keluarin. Terus juga ada yang namanya bebek betutu. Bebek betutu dari Jadi kalau Bali. betutu tuh kan Dari biasanya Bali. ayam ya tapi. Iya. Tapi ini bebek. Kita kasih bebek betutu. Nggak rugi Wow. ya? Iya. Baik banget loh dia nih ya. Makanya. Oke, terus Terus. tongseng kambing, Terus. bebek betutu, Betul. terus. Terus ada berbagai macam olahan daging. Seperti nanti ada daging cabai hijau. Oh, oke. Jadi olahan-olahan seperti yang kuah-kuah bersantan itu juga ada. Wow, Aha. menarik ya. Makanan khas Manado juga ada. Kalau yang nantinya. khas Jawa Timur apa tuh? Ada nggak? Ada. Nasi Apa? Madura? Nasi Madura coba nanti Ada. ada. Ada harusnya. pasti ada. Harusnya ada. Harusnya Nasi ada. Madura ada. Istilahnya tuh kita bisa untuk request. Oh, Jadi gitu. tamu bisa request kalau sama katakanlah tamu ada banyak gitu kan, pengen private yang tadi Iya, dibilang, iya. ada private gitu kan. Nah itu nanti bisa untuk ngomong chef aku pengen nasi Madura deh, bisa nggak untuk di create? Bisa banget. Wow, customable ya di sini Iya. ya. Betul. Keren banget sih Harokers. Ada menu-menu dari Jawa Tengah, Betul. Timlo, ih, Timlo, mie ya. cemek, mie cemek, Kok gemes cemek deh. sih? Mie Nyemek kali. nyemek. Gimana Iya, sih maaf, ini? mie nyemek. Nah, yang menarik di sini Harokers, jadi Harokers tuh bisa mencoba untuk berbagai macam makanan Indonesia, termasuk Aha. dari Jawa Timur sendiri macam-macam, dikembalikan lagi sesuai selera. Harokers mau ambilnya yang mana? Atau kalau Harokers mau bikin event, misalnya buka puasa tapi yang private nih, Betul. cuman ber-10 misalnya, mau di meeting room tapi itu juga bisa menunya di-adjust lagi ya, custom lagi bisa ya? Bisa, bisa. Jadi gini, istilahnya tuh apapun yang customer pingini, Iya, iya. itu kita kan provide lah Oke. apa yang mereka pingini. Nah, untuk contoh katakanlah untuk buka puasa yang memang private, itu kita bisa provide entah itu nanti di meeting room, Iya. atau kalau semua skala besar bisa di ballroom, Nah. atau mungkin kalau semua pengen outdoor, Ya. pengen nyantai dan lain sebagainya, itu kita punya satu space outdoor di bawahnya Grand Kitchen ini, Iya. itu di teras kita, Aku sudah melihatnya di sih balkon tadi. kita. Nah, itu bisa kita setup. Bisa Set di up. situ. Iya. Jadi kita Oh. bisa misalkan mau buka puasa sambil nonton misbar. Oh, itu Kita bisa juga? Bisa di Nonton si- misbar? Bisa di situ. Misbar. Kalau kalau gerimis bubar beneran. Iya, benar. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak gerimis. Jadi kita bisa setup semacam lesehan, ada bean bag Oh serius bisa gitu juga. Kalau Di kita mau lantai. itu private khusus kita rent untuk kita sendiri juga bisa ya? Bisa. Event Itu kita. bisa. Muat Barbecue berapa bisa. tuh untuk di situ? Itu bisa 60 orang dengan prokes. Oh, Ya. dengan prokes Dengan ya. prokes Jadi ya. nggak terlalu padat, nggak terlalu rame, tapi cukup lah untuk orang-orang intimate station Betul, ya. station, betul. Wah, ini menarik banget. Kira-kira berapa sih harga dari paket buka puasa Untuk di Grand Kitchen ini? ya, Grand Ya. Kitchen sendiri. Kalau untuk harga paket buka puasa di Grand Kitchen sendiri, itu kalau normalnya start di harganya net di 175.000. Wow, Net dengan ya. menu All yang you can hampir eat ya. 100 All you can macam eat. tadi ya. Ya.
Ada rujak cingur, ada tahu campur, dan katanya ada menu-menu yang bisa datangnya tuh kayak diganti-ganti gitu loh, Pe. Betul, 3 hari betul. ada, 3 hari lagi ada. gitu. Jadi menu surprise-nya dia ya. Iya. Dan Yang memang- menarik Hard Rockers. Dan memang menu kita itu emang selalu berganti. Betul, setiap jadi biar harinya. kita kalau misalnya mau seminggu 3 kali buka puasa di sini nggak bosen ya. Nggak bosen. Karena menunya beda terus. Beda terus. Terus kalau misalnya untuk yang buka puasa private nih, Aha. nah itu gimana tuh? Jadi misalnya dari berapa orang harganya kira-kira sekian, berapa orang sekian gitu. Ya. Jadi kalau semua untuk buka puasa private itu dari 1 sampai 9 orang itu di harga 250.000. Oke. Dan itu udah di serve family style, Oke. sesuai dengan protokol kesehatan. Semua di serve senyaman mungkin. Setelah itu di 10 sampai 29 orang Oke. itu ada di harga 200.000 Itu per orangnya ya? per orangnya. Oke. 10 sampai 29 orang itu di harga 200.000. Terus 30 orang sampai ke atas itu 175.000. Nah, kalau misalnya promo spesial misalnya nih, saya mau makan 5 orang aja deh atau 4 orang, ada promo nggak? Ada. Ada. Jadi kebetulan untuk periode ini, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 April, Oke. itu kita ada namanya early bird promo. Jadi Oh. untuk bookingan sekarang, untuk ya mau buka puasa kapanpun, Pokoknya mau booking sampai booking tanggal dulu aja. 20 April. Itu dapat kita bayar 4, dapatnya 5. Oh, Pay jadi 4 get 5. wow. Dan itu bisa berlaku kelipatan ya. Jadi misalnya kita bersembilan. Ber-16 deh. Ber-16 kan kelipatan 4. Oh iya kelipatan Ya 4, kan? betul. Ber-8 kelipatan 4. Berarti Berarti bisa berdua. Kalau ber-16 ber-20. Bener nggak? Agak susah ya hitung-hitungannya. Saya bukan anak kumon soalnya. Nah, selain paket buka puasa, ada promo lain nggak di bulan Ramadan ini, Mas? Jadi kalau untuk bulan Boboknya Ramadan kali. ini ada, Oh, mau ada. saya sebutin. Oh, iya. Jadi emang ada, kita punya room promo. Jadi Oke. Ramadan package itu udah ada di harga 770.000. Dapatnya apa aja tuh? Dapatnya itu udah 770.000 per malam, dapatnya 1 kali sahur Oke. dan 1 kali buka puasa. Jadi ini pilihan ya, sahur atau kalau nggak Breakfast. puasa bisa breakfast Oke. dan buka puasa untuk 2 orang. Oke, berarti dapat 2 ya. Dapat Nggak 2. 2 kesempatan makan Bener. nih. Jadi ibaratnya dapat 2 kali makan buat 2 orang sama 1 kamar di bawah 1 juta alias cuma 700 ribuan aja. Iya. Gila ini kalau tulis promonya luar biasa sih ya Rockers. Rugi Dengan- loh kalau nggak nginep di bulan puasa Iya, ini ya. dengan gaya puasa kita ala pandemi yang no try, Iya. no coba-coba. Iya. Ini yang beda banget nih, Bener. gitu. Tapi ini bisa berlaku sampai kapan nih Mas untuk promo di bulan Ramadan ini yang kamarnya sampai nginep ini? Jadi untuk promo ini bisa dimulai ketika ya pada waktu bulan Ramadan itu tanggal Oke. 13 itu sampai menjelang Lebaran. Lebaran. Menjelang Lebaran dan Oke. nantinya pada waktu Lebaran kita akan bikin satu paket yang memang itu menarik banget. Oke. Yang Khusus family ya? khusus ya. Kita gebrak meja. Oh, the best. Fantastic Four. Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang buat family. Coming soon ya, Coming coming soon. soon. Nah, gimana sih cara Hard Rockers kita berdua, kita reservasi, kita follow Instagram atau mungkin kontak apapun yang bisa dihubungin Hard Rockers untuk reservasi di Royal Tulip Dharma Jadi kalau Surabaya. untuk reservasi itu gampang banget. Bisa follow dulu Instagram kita di @royaltulipsurabaya dan At juga Royal Tulip Darmo. Bukan, Nggak pakai at Darmo. Royal- nggak pakai. At Royal Tulip Surabaya. Oke. Terus untuk promo resto kita Ya. itu ada di @Grand Kitchen Surabaya. Nah, di sana Ya. itu kita sajiin beberapa konten-konten promo, Ya. terus apapun event yang ada di tempat kita show up di sana. Plus kalau semua emang ada dari hard rockers yang mau menanyakan atau mau booking dan lain sebagainya itu bisa. Bisa langsung lewat by DM. DM By DM. ditanyakan langsung ya, dijawab Atau- langsung. Ada yang jawab nggak tapi nanti kalau kita Pastinya. DM? Bener ya? Bener, pasti Oke. dong. Jadi adminnya gercep ya? Gercep. Artinya terus, saya terus? sendiri nantinya. Oh gitu. Ternyata adminnya di sebelah kita nih guys. Terus ada apa lagi? Kita bisa booking via mana lagi nih? Jadi kita bisa booking juga via WhatsApp Oh, berapa tuh nomor di teleponnya? 031 9954 3399. Oke, di 031 9954 3399. Iya, itu adalah nomor hotel Oke, yang nomor udah telepon. terintegrasi dengan WhatsApp. Ini saya baru tahu. Makanya saya bingung. Permisi, kalau nomor WhatsApp pakai 031 Iya. ya? Nggak pakai 08 berapa gitu? Ya. Jadi kalau kita telepon juga bisa tetap ya? Bisa. Telepon mau bisa. telepon biasa Tel- bisa. telepon Kalau hotel ya? telepon hotel bisa. Kalau mau kontak langsung WhatsApp bisa dan itu pastinya fast respon kok. Tuh kan, ini canggih loh Rockers soal tulip ini. Setelah Kita se- ini semua kita mau, kenapa Pak? Kita semua sosial media ada. Iya, semua sosial media Kecuali ada. personal banget ya Daniel ya. Iya. TikTok ada Mas? Nah, itu. Kita TikTok ada.
Butuh Serius? talent? Serius. Butuh talent? Oke, tadi saya udah bikin konten satu sih Pak di sana. Nanti saya boleh tag ya nih, ke Royal termasuk Tulip ini ya ya. berarti ya? Bener ya, awas ya sama yang enggak ya. Katanya kita udah disiapin menu-menu dari Grand Kitchen ini loh. Nah. Boleh teaser nggak sih? Kita ini bakal nyobain makanan dari Grand Kitchen apa nih? Main course atau bukan nih? Main course. Main Main course. course. Berapa macam? Ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada makanan dari Bali. Oke. Oh. Ada makanan dari Jawa Tengah. Oke. Terus ada juga makanan dari Jawa Timur. Nah, kira-kira apa Hardworkers? Jangan sampai kelewatan menu-menu makanan kita yang akan kita cobain setelah yang satu ini. Cruising on Drive and Drive. 89,7 Rock FM Surabaya, Radio Lawan COVID-19. Ayo pakai masker. Kita masih ada di salah satu spot menarik di mana ini adalah pabrik makanan-makanan enak dari Hotel Royal Tulip Dharma Benar, Surabaya. kita masih di Grand Kitchen Hardworkers. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Pak Dedi dan juga Pak Daniel. Sekarang kita ambil langsung orang dari dapur, kita geret ke sini, kita paksa-paksa. Ada Chef Iwan. Halo semuanya, halo Hardrockers. Duh, ini Sore-sore di depan- kita disuguhkan bau-bau yang sedap dengan warna-warnanya juga cantik dan pasti rasanya enak deh. Nah, ini kalau misal kita mau kenalan ya, tadi kan kita udah beberapa teaser nih menu-menunya. Coba deh Chef Iwan ceritain di hadapan kita ini ada menu apa aja nih. Oke, sebenarnya mungkin kalau buat orang Indonesia nggak aneh ya, Betul. tapi buat saya punya story sendiri sih Wah, sebetulnya. kenapa tuh Chef? Karena memang kebetulan saya sempat kerja di beberapa kota, jadi saya angkat sebagai signature saya. Oke. Jadi misalnya Timlo di Solo, Tongseng kambing Solo juga karena saya pernah kerja lama di Solo. Terus ini bebek betutu karena memang saya juga lama di Bali gitu. Bebek betutu ini sebenarnya fusion dari ayam ya Chef. Sebenarnya betutu tuh biasanya ayam kan? Betul. Jadi apa namanya? Iya, ingin sesuatu yang berbeda aja Betul. sih. Cuman memang tidak menghilangkan keasliannya. Benar. Jadi Biasanya rasa ada baunya ayam, ini baunya masih bebek. Bali, tapi Iya. rasanya rasa bebek. Ya, Felis ya. Karena Surabaya terkenal dengan kota bebek. Bener banget. Oke, Chef, kita mau cobain yang mana dulu nih? Kita coba tongseng kambingnya dulu ya. Boleh. Nah, Ini Oke. adalah menu signature dari Grand Kitchen. Grand ya. Kitchen. bener. Jadi kalau Hardworkers main-main ke Royal Tulip Dharma Surabaya dan mau makan di Grand Kitchen, sempetin deh buat pesen yang namanya tongseng kambingnya. Betul, Karena ini bisa wajib. dibilang chef favorit, chef recommendation dan Ya. juga signature dari Royal Tulip Dharma Surabaya. Yuk, Oke? mari. Betul. Kita coba. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal Hotel Royal Tulip Dharma Surabaya ini, sebenarnya Hardrockers tuh jangan lupa juga reservasinya dari nomor telepon yang tadi. Bener. Atau via Instagram Betul. di @royaltulipsurabaya. Tuh bisa lihat konten-konten yang menarik apa. Kalau misalnya penasaran dengan menu-menu makanan dan promo-promo dari Grand Kitchen, itu juga langsung di Instagramnya mereka di @grandkitchen gitu. Nah, ini juga dari baunya aja kita belum makan udah Aku langsung wangi ambil banget. sendok. Aku langsung ambil Felis, sendok. aku mau dong. Boleh pelan-pelan ya, pelan-pelan ya nih. Kamsya, kamsya. Nah, Oke. Kita sebenarnya akan kalau kita ngomong tongseng ya, Chef Iya. ya. Tongseng itu sendiri itu bumbunya apa aja sih? Kenapa disebut tongseng gitu? Oh ya. agak lupa ya Chef ya. Biasa pegang ini soalnya, pisau dan turunannya. Aha. Tongseng itu aslinya dari Solo. Bahannya memang aslinya kambing. Oke. Memang seharusnya menggunakan kambing lokal. Ya. Tapi kebetulan lagi kita harus tetap mempunyai ciri khas kita sendiri gitu. Tapi tidak menghilangkan bumbu aslinya. Jadi ini kita pakai kambingnya import. Dari Afrika atau dari Atau Amerika ini Serikat. bukan daging kambing, ini daging rusa. Oh. Wah, agak jauh ya dari rusa ke kambing ya Bu ya. Oke, sekarang kita mau cobain ya karena tadi wanginya udah wangi banget. Sekarang kita cobain ya Chef. ya. Silakan. Are you ready? Oke. Coba kamu dulu, coba. ASMR. Harus- Jujur. Bentar ya. Bentar ya, coba ya. Saya kalau ngomong sambil makan jelek mukanya harus. Harus jujur ya komennya ya. Oke. Ini kita ASMR. Jadi, karena memang daging kambing itu aromanya kuat banget, terus kecampur dengan bumbu tongsengnya, itu kayak di blendnya tuh oke banget gitu. Ini tongseng kambingnya rasanya kayak kambing ya Chef? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Nah, Tapi kan bau-bau amis kambingnya tuh nggak kecium ya. enggak. Nah, yang menarik tuh Hardworkers ya. Jadi
Saya nggak suka pedas. Saya nggak suka pedas, tapi saya tahu bahwa bumbunya ini ada orange yang mengindikasikan berarti ada chilinya. Betul Bahkan ada sekali. cabai rawit utuhnya, tapi ini tidak mengganggu saya yang nggak bisa makan pedas. Tapi buat Harukers suka makan pedas, ini kita bisa improve tambah pedasnya pakai apa nih, Betul. Chef? Kita sediakan sambal untuk penemannya. Oh, ini oke, kalau oke, buat oke. saya level pedasnya tuh level 10.000 ya. Maksudnya cabenya banyak, dikasih aja cabai godoknya kan ada cabenya tuh di situ. Cabai rebusnya, Cabai ya. rebusnya Nah, itu. Chef, ini ada kembang kolnya juga ya? Ini ada kol. Oh, kol aja Kol nggak asli. pakai kembang ya? Nggak pakai kembang. Menarik banget. Jadi di dalam tongseng ini memang tasty ya karena memang sudah ciri khasnya masakan Indonesia. Tapi dia ada sedikit manis, ada sedikit asam juga dari Betul. tomat. Jadi untuk menyeimbangkan Bener. rasa. Manis, asem, gurih, Ya. agak sedikit pedas. Tapi bukan pedas yang banget gitu, Enggak. bukan ya. Terus kalau misalnya Harukers tahu cita rasa kambing. Daging kambing itu cenderung menurut saya bertekstur. Dan dia itu kalau di lidah tuh agak keset gitu rasanya dibanding dengan daging merah lainnya yaitu sapi. Sapi. Tapi kalau kita makan tongseng kambing di sini Harukers, dia tuh bener-bener juicy. Jadi gimana ya, juicy dan tidak effort banget buat kita mengunyahnya gitu. Nggak susah ya? Nah, nggak susah. Nggak susah. Penasaran nih masaknya sekitar Nggak 20 berantem jam lah ya. kali ya buat bikin satu Ini porsi. mangkuk saya udah habis kambingnya. Mau direfill lagi? Nah, ini menarik ya. Oh, oke. Sekarang kita akan mencoba menu berikutnya. Kita coba bebek betutunya ya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya Hard Rocker suka banget ke Bali, ada namanya ayam betutu. Ayam betutu itu kan dimasak berapa jam, Chef? Itu kalau masak aslinya itu bisa seharian karena itu sebetulnya di oven. Oh, di oven? Di oven? Dimasukin ke dalam di oven. Oh, sorry. Uh, Jadi di oven. Oh ya. Di oven itu dia diungkep pakai Daun pisang? Ya, pakai daun pisang, dilumuri dulu bumbunya, bumbu betutunya, terus diikat pakai daun pisang. Udah gitu itu dibakarnya itu di dalam sekam atau abu. Tahu nggak sih Oh, kalau iya, iya, bekas iya, kayak- beras itu loh. Iya, iya, iya. Ungkep gitu ya. Itu dibakar di situ, jadi dibakar dulu tuh sampai apa itu namanya ya? Ada baranya. Iya, iya, iya. Nah, baranya dimasukin ke situ, ditutup pakai bahasanya apa ya? Saya lupa kalau pakai yang tanah liat. Lihat atau ya, apa tahu ya. tahu tutupan itu Kayak ya. tungku gitu ya, Kayak Chef tungku ya. gitu. Jadi memang tidak pakai api dia ngopennya Oh, itu. menarik, Jadi menarik. kenapa bisa lama Ya. gitu. Nah kalau ini ya pastinya nggak selama itu kan kita di Surabaya ya Felis ya. Tapi it's okay, rasanya tetap Bali banget. Biasanya Karena kalau Surabaya itu nasi bebeknya ada serundengnya. Betul. Kalau ini beda lah, Tapi namanya tetep- juga bebek betutu. benar, tapi tetap gitu. ada kuning-kuningnya. Khas bebek Surabaya juga kan ada tuh bebek Surabaya yang pakai kuahnya warna kuning-kuning ya Felis ya. Ini juga begitu. Nah untuk bumbunya sendiri ini apa aja Chef? Kayak urap-urap gitu ya, Chef ya. Ya. Basicnya itu dari bumbu kuning. Oke. Nah Tap. kan, I love it bumbu kuning. Tapi dia lebih kuat di kunyitnya dan dicampur lemongrass atau sereh ya. Ditambah Oh ini sereh. bikin wangi ya. Betul. Wangi dan Nah, sedap. Marki Chop, mari Oke. kita coba. Felice dulu coba silakan Azmrer. Aduh, saya tuh suka banget loh bebek tuh suka banget. Sehari tuh kalau misalnya pengen makan bebek, itu bisa 2 kali. Oh wow. Kolesterolnya agak dapat ya bun. Enggak ada Banget. kolesterol, Oh, kan nggak ada. olahraga terus. Oh iya iya iya. iya. Jadi aku mau cobain dulu. Nah, Enak. Inyak. manis banget. loh. Oh ya, sebentar aku coba. Chef, tapi ini nggak pedas kan, Chef? Enggak. Lah, ini cuma pedas. Ada sih cabai rawitnya tapi nggak banyak. nggak Tidak ada. dominan, tidak ini dominan. pedasnya hanya untuk rasa, untuk flavor aja. Iya. Lemongrassnya kerasa banget sih. Iya. Memang Balinese food rata-rata kuat di lemongrass. Wangi banget Harukers. Bahkan udah saya telan aja masih kerasa wanginya. Berasa kayak makan di Menweti nih. Menweti, tau kan? Di Sanur, ngiklan yang di Menweti. Bener. Jadi tapi memang seharusnya sih lebih enak pakai bebek lokal ya. Betul, sekali Cuma- lagi kita dari Afrika. Enggak, kalau ini dari tetangga. Oh dari tetangga aja, nggak apa-apa. Jadi karena tapi kalau kita menyajikan dengan bebek lokal itu memang dari segi presentasi memang kurang cantik. Iya betul. Karena dagingnya itu cuma sedikit gitu Benar, loh. benar. Jadi kadang-kadang ada tamu yang merasa tidak worth it untuk datang hanya untuk makan itu Yes. bebeknya bilangnya kekecilan. Bener, kalau gitu. bebek lokal tuh ibaratnya kayak ayam kampung gitu ya Chef ya. Betul. Aduh, aku makan bebek ini tuh jujur
2 tahun nggak ke Bali, terus tiba-tiba jadi kayak Jadi throwback kayak kangen gitu. ya, tapi beneran ya Harakers, kalau makan bebek ini, bebek betutu ini menurut saya yang diingatan saya tuh langsung Bali, langsung pantai gitu. Ya nggak sih Felis? Iya, aduh. Tapi rasanya Bali banget nggak? Bali banget, Bali banget. Terus kayak apalagi yang ininya ya, apa urap-urapnya ini Urapannya ibaratnya, ya, urapan. urap-urapnya ini tuh menurut saya autentik banget Harakers. Dan kalau kita biasa makan bumbu kuning kan gurih doang. Betul. Ini tuh karena ada wanginya, dia merubah semua eksperimen yang akan kita rasakan ketika makan bebek ini gitu. Enak. Dan satu lagi, biasanya ada urapan yang menggunakan itu dari pisang. Oh Harusnya iya, ya pakai jantung ares. pisang. Iya, jantung pisang. Nah, kalau Iya. ini apa? Kalau enggak ini ya? memang kita menyesuaikan dengan kondisi di Surabaya. Tapi representasi rasanya tuh nggak beda gitu loh. Itu Iya. yang sebenarnya Ya itu bikin- yang pengen kita tetap jaga. Soalnya kan ada juga kalau misalnya tidak kita pakai jantung pisang, mungkin itu tidak common di daerah kita Betul, di betul, sini betul. gitu. Gila ya. Bayar berapa sih Royal Tulip bayar Chef Iwan? makanya- Wah, aku nggak mahal. Iya, Chef Iwan kira-kira per tahun penghasilannya Masih di dua- bawah UMR kok. Oh, aduh jangan dong. Ya kalau setahun ya 2 rumah deh ya di Surabaya ya. Bisa cicil helikopter kok Oh, saya. ya amin dong. Jadi ngomongin dapur ya. Keren banget Chef Iwan ini, imajinasinya keren deh. Oke, perbebekan it's done. Terus dan, nah ini nih. Nah, Ini kita nih. balik lagi ke kota Solo ya, Oke. karena saya juga lumayan lama di Solo. Kita akan kita sajikan sup timlo. Tim lo. Iya. Oke. Sup Ganti aja. tim lo. Oh, sendoknya nggak apa-apa. Biar rasanya nggak Nggak ini nyampur. asam ya. Biar nggak nyampur. Jadi kalau kita bahas tim lo, Nah, kita langsung sajikan. Oke. Nah, Oke, nah ini timlonya tuh unik banget Hard Rockers. Jadi disajikannya sebenarnya awalnya kering ya, terus nanti Hard Rockers akan dikasih Tuang sendiri. teko gitu ke Hard Rockers, tuangin Kuahnya. sendiri kuahnya. Iya. Jadi ada orang yang suka timlo kan kuahnya banjir banget. Betul. Ya. Ada orang yang sukanya cuman ya pokoknya nyemuk-nyemuk basah doang aja deh gitu. Gitu, Kok paham sekali, Mbak? gitu. Gila. Gimana ya? Ya jadi penyuka memang tim lo gitu. Iya. apa namanya ada juga tujuan ke sana karena kan seperti Mbak bilang gitu loh, kadang-kadang orang tuh pengen kuahnya banyak banget Betul. seperti saya. Ada juga yang cuma ya ala Ala-ala, kadarnya aja betul. iya. Tapi gitu. tim lonya beda. Ada jamurnya dong. Itu mafa aku loh chef, aku suka Makanan banget sama jamur. favorit gitu. Oke, nah jadi isinya apa aja sih timlo? Mungkin Hard Rockers ada yang belum pernah coba timlo nih chef, kasih tahu dong. Timlo ini sebetulnya Kayak sup ya, basically. Sup, Ya. basicnya itu dari ayam ya, sari-sarinya ayam. Terus kita masukin kondimennya ada vegetable, ada carrot, ada jamur. Terus yang paling utama ya telur itu sih, telur bacem sih kalau Telur kita bacem. Kalau pakai. jadi telur manis ya, kalau Manis, kita bisa iya. bilang ya. Ada keripik kentangnya, Keripik kentangnya sama ada bihun. cakwe. Ada. Aduh, please, Aduh, please, udah saya udah ini. gelek Udah gitu. Sabar, nelen sabar. udah. Gak apa-apa, Sabar, gak apa-apa. sabar, Kita sabar. sambil menunggu ya. Jadi tim lo tuh dari Solo ya? Tapi tuh biasa aku tuh belum pernah loh chef ke Solo. Oh ya? Sedih ya? To be honest, Solo tuh bukan kota favorit saya chef, karena saya punya cerita buruk, tapi saya suka makanan-makanan Solo karena beda kan sama makanan Jawa Timur yang gurih dan pedesnya tuh asin. Nah, kalau Jawa Tengah tuh kan lebih ke manis, baceman-baceman gitu ya. Tapi yang kuah-kuah kayak gini, ini emang enak banget. Chef, aku mau jamur dong, chef. Itu mafa aku loh, chef. Makanan Iya, favorit. ini kalau Hard Rockers belum tahu, mafa saya salah satunya selain mie adalah jamur ya. Tapi bener gak sih Chef, ada teori kayak gini, untuk bikin bakmi, untuk bikin timlo, itu mereka pasti pakai telur bebek. Itu bener gak teori kayak gitu Chef? Sebentar. Sebentar. Relax. Oke. Jadi aslinya memang iya. Cuman kan kadang-kadang orang itu balik lagi ke selera. Oke. Dia ada yang suka, ada yang juga enggak. Bener. Jadi kayak gitu. Karena kan telur bebek itu lebih anjir dibandingkan telur ayam Lebih ya. jauh maksudnya ya. Oke. Jadi ada beberapa orang yang kuat sama aromanya, ada beberapa orang yang ternyata lebih suka sama rasanya telur ayam gitu. Saya sudah kenapa? mencicipi sedikit Joget-joget gitu dan saya tuh. sudah joget. Heeh. Karena rasanya tuh ketika saya rasakan chef, rasanya adalah rasa sayang. Anda mau karaoke? Loh, jangan dong. Saya lebih kayak Mbak Inul aja sih kalau karaoke. Beda lagi. Beda. Skip. beda lagi. Tapi memang Gimana, Harukers pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Kalau Harukers sakit di rumah,
terus dibikinin sup ayam, isinya tuh ada wortel, ada kentang ya. Menurut saya tim lo adalah gambaran yang pas untuk sup sakit kita itu gitu. Karena rasanya nyaman, sederhana, sehat, tapi pasti cocoknya deh. Ya aku kok jadi penasaran ya, aku belum nyobain sih. Yuk, Aduh. kita coba. Apakah ini endulita? Endulita pom-pom? Endul banget maksudnya. So ini ada cakwenya ya? Ada. Sebenarnya ada yang enggak pakai, ada yang juga enggak. Tapi cakwenya menambah rasa banget loh, Chef. Iya. Rasanya jadi lucu dan enak gitu. Ini kalau bumbunya apa aja, Chef? Kalau ini sebetulnya simple aja ya. Apa Jadi tuh? dari kuah yang paling utama itu kita harus punya kuah yang kuat. Oke. Misalnya dari tulang ayam itu betul-betul misalnya kita mau bikin 20 liter kaldu Chicken nih. broth ya? Misalnya dari 20 liter air itu jadi setengahnya itu harus terisi tulang. Jadi paling jadinya nanti setengahnya jadi cuma 10 literan doang gitu loh. Jadi memang itu adalah basic yang mesti harus kuncinya ya, Dan ini kuncinya pasti untuk bikin kaldunya juga dibikin dari awal dong sama chef ya, Betul. sama Chef Iwan Iwan ya. sekolah di mana sih? Makannya kok enak. Chef Iwan anak sini-sini aja ya. bisa menetap di sini kok. Enggak, jadi kuncinya masakan memang itu harus autentik dari segi rasa, bumbu dan lain-lainnya. Jadi nggak ada istilah kita pakai yang namanya sasetan atau yang sudah jadi gitu loh. Ini lah apalagi hotel bintang 5. Ya kali pakai bumbu jadi harus. Emang kita di rumah kalau masak males-malesan. Seger ya. Seger kan? Aku bilang apa? Ini tuh kayak sup sayang. Buat orang sakit Iya, bikin ya. orang sayang. Sup Sup sehat. sehat juga gitu. Jadi tidak ada alasan untuk nggak suka karena ini adalah comfort food kita ya, Iya. chef ya. Betul. Biasanya orang kalau makan ini pakai nasi nggak sih, chef? Atau kadang sup aja? Kalau saya sih sup aja sebenarnya. Kalau saya lebih prefer nggak perlu pakai nasi. Bener. Karena kalau pakai nasi jadi kayak kaldunya terserap oleh nasi ya. Iya, Chef, ya. dan rasanya jadi berubah kayak lebih manis gitu Benar, loh. benar. Nah, ini kalau ini dari Solo, kita akan merepet-merepet ke Yogyakarta. Nah, ini nih Kok paham? Yogyakarta. Oh paham, karena saya suka banget sama Yogyakarta. Ada bakmi Kok paham? enak banget. Ini hardworkers. Kalau bakmi di Jawa, di Jogja, ini bukan bakmi Surabaya ya. Ini mie Bener. godok. Bakmi Jogja itu ada 3, mie goreng, mie kuah, dan mie nyemek. Nah, dan ciri khas dari bakmi Jogja adalah dia hampir tidak berwarna alias puyeh. Iya. Beda dong sama mie lain yang sangat berkuah yang cenderung kuning ya kuahnya. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Ini enggak. Dan dicampur sama telur yang direbus. Telurnya jangan dia alergi soalnya saya bukan kenapa gitu. Benar. Jadi kalau misalnya kita ngomong bakmi godok, mantul itu tuh kayak ada telur yang direbus tapi dia kayak pecah gitu loh, Pe. Bener. Dan ya kembali lagi kalau Jogja kadang biasanya macam-macam ya. Pakai telur bebek, ada yang pakai telur ayam ya, chef ya. Oke, chef minta kuah. Makasih. Kok manja? Makasih. Kan dikasih makan sama papaku. Papa Iwan. Jangan-jangan papamu juga namanya Pak Iwan? Bukan. Bukan. Pak Sony sih. Bukan. Halo. Oh. Mas Sony. Sebut nama Oke, teman sendiri. yuk kita coba ya. Ya. Sambil kita cobain ini saya dulu first impression habis itu Oke, Felis ya. Go ahead. Nah. Gimana, Pe? Gimana, Pe? Gimana? The best untuk tikpor. Kaget nggak hard rockers? Jangan ya, maaf ya. Kalau lagi nyetir jangan langsung ngerem ya. Tapi kalau lagi nyetir boleh loh langsung kesini. Nah, Kan tadi kita udah jelasin ada promo-promonya, makanannya kayak gimana. ya kembali lagi ini saya bisa bilang mirip kayak tim lo tadi ya. Jadi Yeah. ini menu yang saya bilang nggak neko-neko ya chef. Betul. Sederhana, enak, nyaman. Cocok lah buat hard rockers mau makan pagi, siang, malam, brunch, makan sore, malam banget juga cocok. Masuk pokoknya kalau Namanya udah apa, mie. chef tuh. ini? Ini mie godok. Oh, mie godok. Iya. Saya tahu, ada mie-nya. Ada telurnya, ada tomatnya, ada daun bawangnya, Ayam. ada ayam dan ada telurnya. Telurnya tuh yang harusnya kalau bikin mie kuah terus telurnya dicampur ya kayak begitu. Ada seledrinya. Simple kan? Simple banget, sederhana dan enak banget hard rockers. Duh, berarti ini Kalau favorit. Felicia gimana sebagai pemakan telur? Sebagai penyuka tim godok ya ini angkanya luar biasa. sih. Agak susah ya ngambilnya dari tadi ya, Iya, agak effort nggak pegang ya. mic. Iya. Nggak dikokop. Iya. Pinter-pinter. Oke. Aduh enak banget. Kita tadi udah nyoba berarti berapa menu ya? 4 ya? 4 hari ini menu. kita sajikan 4 Iya, menu. Felis menurut kamu yang paling enak yang mana? Yang bukan paling enak ya,
paling cocok buat kamu? Kan kalau enak atau enggak tuh selera Hard Rock Betul. Guys. Tapi kalau cocok, nah itu kembali ke masing-masing ya. Bebek betutu lah. Oh bebek ya. Karena jarang loh hotel menyajikan makanan khas Indonesia. Oke, kalau kamu bebek betutu, aku tongseng kambingnya deh. Kamu tongseng kambing. Jadi ya? Hard Rockers wajib banget coba bebek betutu, tongseng kambing, timlo, sama mie ya semuanya sih sebenarnya. Iya, Sorry karena chef, nggak bisa rasanya milih. Bener-bener Indonesia banget. Betul. Terus kayak nggak kerasa makan di bintang 5 gitu. Kualitasnya, saya bisa merasakan kualitasnya bintang 5. Tapi rasanya tetap rasanya tuh dekat di hati. Rasa kampung tuh Eh. ya. Kalau kita kan kalau Indonesia makanan tradisional lebih kampung lebih enak. Bener. Kalau Betul. ini lidah Kita banget. dingin, lidahnya Indonesia banget. Tapi pastinya dengan best ingredients dan dimasak oleh chef yang luar biasa. Chef Iwan luar biasa. Kita tepuk tangan dulu Terima dong kali buat Chef kasih. Iwan. Chef Iwan terakhir deh buat Hard Rockers di rumah. Ya. Kita kan udah perkenalan tadi 4 menu nih. Ada menu lain nggak yang harus Hard Rockers coba? Betul. Yang wajib banget. Dan kalau kesini. ajakin Hard Rockers kalian buat nyobain menu itu. Kalau saya lebih menyamping sedikit Ya. ya dari tentang Ramadan. Sebetulnya di Grand Kitchen kita ini, di restoran kita ini banyak sekali signature yang memang nggak akan pernah ditemuin di tempat lain Oke. gitu. Jadi saya meng-create beberapa menu yang memang itu adalah menu saya. Bisa Oke. dikatakan itu adalah memang saya yang menciptakan gitu. Misalnya saya bikin rendang tortellini. Hey. Jadi isinya rendang tapi pakai pasta. Iya, iya, Jadi iya, iya. berikut pakai pasta, terus sausnya pun saya pakai sari-sarinya dari laut lah, dari udang, ikan dan lain-lain. Wow. Terus Chef. ada ravioli. Pokoknya terus saya punya apa lagi Berarti ya? banyak menu-menu ciptaan Chef Iwan yang fusion ya ibaratnya di sini ya. Saya memang seneng Uh-uh. menciptakan menu-menu fusion, tapi harus juga menguasai yang autentiknya dulu. Nah, Iya. betul. Jadi misalnya yang tradisional kita, Apa gitu. iya, ya. nanti dari sanalah Baru basicnya dikembangkan. Nah. Karena malu juga lah kita sebagai chef, masa orang lokal nggak bisa masak masakan lokal. Iya, Gitu. iya Chef Iwan. Iya. Chef Iwan yang kasep. Jadi, Aduh. Kasih jadi memang pisan. kuncinya dari sana. Kalau ingin bisa akan lebih bagus kita menguasai masakan-masakan yang asli Ya. daerahnya masing-masing. Ya maksudnya tidak hanya Indonesia, misalnya dari luar negeri juga. Dari sana baru kita mengembangkannya untuk bikin berkreasi lah, menciptakan masakan-masakan fusion itu. Wah luar biasa. Tapi kita memang sangat dimanjakan lidah kita oleh Chef Iwan dan Ya. juga Royal Tulip Surabaya di Grand Kitchen hari ini Hard Rockers. Tepuk tangan dong buat Chef Yeay. Iwan. Tepuk tangan. Thank you. Dan kita senang banget ya untuk experience yang luar biasa dari tempat, dari ambience, rasa makanan dan juga cita rasa yang kita nggak dapetin di tempat lain selain di sini gitu ya Felis Betul ya. sekali. So, Terima terima kasih kasih banyak. sekali Terima lagi ya, kasih Chef banyak, Iwan. terima kasih banyak. Terima kasih untuk Grand Kitchen dan juga terima kasih untuk Royal Tulip Surabaya. Terima kasih.